Haleluya. Puji Tuhan saudara. Bertemu kembali dalam renungan malam. Renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan. Saudara, kita bersyukur sepanjang hari Tuhan telah menjaga, melindungi, dan menyertai kehidupan kita. Malam hari ini, sebelum kita beristirahat, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, sehingga kita akan beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan. Di dalam video ini, saudara akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan, penjelasan dan aplikasi firman Tuhan. Kita akan berdoa bersama, dan di akhir video ini, saudara akan mendengarkan lagu-lagu penyembahan terbaru. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan kita renungkan malam hari ini adalah dari Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakan ayat-ayat ini. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu, berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Puji Tuhan saudara. Di dalam Mazmur pasal 126 ini, pemazmur menjelaskan tentang keadaan yang akan terjadi, situasi yang ada jika Allah mengerjakan pemulihan. Dan di dalam Mazmur ini, saudara, kita akan belajar apa yang akan terjadi jika Allah mengerjakan pemulihan, dan apa yang harus kita lakukan
apa yang menjadi bagian kita untuk terjadinya pemulihan. Saudara, setiap kita pasti merindukan Allah mengerjakan pemulihan dalam kehidupan kita. Adakah saat ini keadaan kehidupan saudara ataupun keadaan keluarga saudara, situasi ekonomi, atau apapun itu yang saudara rindu Allah mengerjakan pemulihan di sana? Saudara, kita akan melihat apa yang akan terjadi jika Allah mengerjakan pemulihan dalam kehidupan kita. Sehingga malam hari ini, saudara, kita bersama-sama merindukan Allah mengerjakan pemulihan. Dikatakan di ayat 1, saudara, bahwa ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Artinya, karena begitu luar biasanya pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan, sehingga saat itu terjadi, kita merasa bahwa itu seperti mimpi, karena begitu luar biasanya pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan. Itu yang ditegaskan oleh pemazmur ini kepada umat-umat Tuhan, bahwa ketika Tuhan memulihkan Sion, ketika Tuhan memulihkan umat-umatnya, maka saat itu keadaan kita seperti orang-orang bermimpi, seakan-akan tidak percaya kepada apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Artinya pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan itu lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita harapkan. Saudara, saat ini setiap kita, saya percaya, merindukan pemulihan dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Dan kalau Tuhan mengerjakan pemulihan, maka saat itu saya dan saudara seperti bermimpi, karena luar biasanya yang dikerjakan oleh Tuhan. Karena apa yang dikerjakan oleh Tuhan lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita harapkan, sehingga pada saat itu kita seperti bermimpi. Adakah saat ini, saudara, di dalam kehidupan saudara, saudara melihat Allah campur tangan dan mengerjakan perkara besar yang lebih dari apa yang saudara pikirkan? Allah memulihkan kehidupan saudara
keluarga saudara, ekonomi saudara, lebih dari apa yang saudara pikirkan. Sehingga saat itu saudara seperti bermimpi. Dan tahukah saudara bahwa firman Allah menegaskan Dia akan terus mengerjakan pemulihan dalam hidup kita. Pemulihan yang membuat saya dan saudara seperti bermimpi. Dan hal kedua saudara, di ayat 2 dikatakan, pada waktu itu. Maksudnya pada waktu Tuhan melakukan pemulihan, mengerjakan pemulihan. Maka pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa. Dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan akan melahirkan sukacita yang luar biasa dalam kehidupan kita, umat-umatnya. Karena pada waktu Tuhan mengerjakan pemulihan, mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Betapa luar biasa pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan umat-umatnya, yang akan membuat umat-umatnya bersukacita, bersorak-sorai, penuh dengan tertawa. Setiap kita merindukan pemulihan daripada Tuhan, yang akan membuat kita bersorak-sorai, yang akan membuat kita tertawa. Mungkin saat ini ada tangisan saudara. Mungkin saat ini ada dereyan air mata dalam kita menjalani situasi dan kondisi hidup kita. Tetapi firman Allah berkata bahwa pada waktu Tuhan mengerjakan pemulihan, saat itu mulut kita penuh dengan tertawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Haleluya. Dan yang ketiga yang akan terjadi ketika Tuhan mengerjakan pemulihan dalam hidup umat-umatnya, masih di ayat 2 saudara. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Dan dikatakan kembali pada waktu itu, maksudnya pada waktu Tuhan mengerjakan pemulihan, maka berkatalah orang-orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Pada waktu Tuhan mengerjakan pemulihan, maka orang-orang pun akan mengakui bahwa Allah mengerjakan pemulihan di dalam kehidupan kita, saudara. Orang-orang pun akan mengakui bahwa Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa, bekerja dalam hidup kita, melakukan perkara besar di dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini
ada orang-orang yang menganggap rendah. Mungkin saat ini ada orang-orang yang mencibir. Tetapi jika Tuhan mengerjakan pemulihan, maka orang-orang sebaliknya akan mengakui bahwa betapa dahsyat Allah yang kita sembah, yang mengerjakan pemulihan dalam kehidupan kita. Saudara, ada waktu Tuhan akan melakukan pemulihan, mengerjakan pemulihan dalam hidup kita, di tengah keluarga kita, dalam usaha pekerjaan saudara. Tuhan sanggup mengerjakan pemulihan. Dan jika Dia mengerjakan pemulihan, maka mulut kita penuh dengan tertawa. Dan jika Dia mengerjakan pemulihan, maka kita seperti bermimpi karena dahsyatnya Allah bekerja. Mulut kita penuh dengan tertawa, bersukacita. Lidah kita penuh dengan sorak-sorai bersukacita atas pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan orang-orang pun akan mengakui bahwa dahsyat Allah kita yang mengerjakan pemulihan. Wow, saudara. Setiap kita pasti merindukan pemulihan tersebut dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup kita, di tengah keluarga kita, dalam usaha pekerjaan kita. Dan saat ini, saudara, kita akan melihat apa yang menjadi bagian kita untuk terjadinya pemulihan. Apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita sehingga Allah mengerjakan pemulihan di dalam hidup kita. Setelah pemazmur menjelaskan apa yang akan terjadi ketika Tuhan mengerjakan pemulihan, maka mulai ayat yang keempat, Dia menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh umat-umat Tuhan. Yang pertama, pemazmur berkata di ayat yang keempat, "Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb." Jika Allah mengerjakan pemulihan, maka perkara besar akan terjadi. Dan yang menjadi bagian kita untuk terjadinya pemulihan, pemazmur berkata, "Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb." Ada seruan untuk pemulihan yang dipanjatkan oleh pemazmur untuk menegaskan kepada umat-umat Tuhan, kepada saya dan saudara, bahwa jika kita rindu pemulihan terjadi, maka yang menjadi bagian kita adalah berseru dan berdoa untuk terjadinya pemulihan. Jika kita rindu pemulihan terjadi dalam kehidupan kita, saudara, berserulah untuk terjadinya pemulihan itu. Dalam hal apa saudara rindu
untuk Tuhan mengerjakan pemulihan di sana. Maka yang menjadi bagian saudara adalah berseru dalam hal tersebut, supaya Allah mengerjakan pemulihan. Pemazmur ini berkata, "Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb." Batang air yang kering, yang seharusnya menjadi sumber air, tetapi itu pun menjadi kering. Artinya keadaan yang sulit, keadaan yang berat, keadaan yang gersang dan kering. Tetapi Tuhan pasti bisa mengerjakan pemulihan di sana. Mungkin saat ini keadaan saudara sulit, keadaan saudara berat, kering dan gersang. Tuhan pasti bisa mengerjakan pemulihan di sana, saudara. Yang menjadi bagian saudara dan saya adalah berseru untuk terjadinya pemulihan, memohon kepada Allah untuk terjadinya pemulihan. Hal pertama yang menjadi bagian kita adalah berseru supaya Allah memulihkan. Dan hal kedua yang dijelaskan oleh pemazmur ini ada di ayat yang kelima. Dia berkata, "Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai." Hal kedua yang menjadi bagian kita untuk Allah mengerjakan pemulihan adalah menabur. Pemazmur berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Jika anak-anak Tuhan rindu melihat pemulihan terjadi, jika saya dan saudara rindu melihat pemulihan yang terjadi dalam hidup kita, di tengah keluarga kita, maka yang menjadi bagian kita adalah menabur, sekalipun harus mencucurkan air mata. Menabur sekalipun harus berderai air mata. Namun kita akan terus menabur. Karena apa yang kita tabur hari ini pasti kita akan tuai saat pemulihan dikerjakan oleh Tuhan. Allah kita sanggup mengerjakan pemulihan. Itu sebabnya menaburlah. Menaburlah, sekalipun berat, sekalipun harus mencucurkan air mata, menaburlah. Karena jika kita menabur hari ini, kita pasti akan menuai saat Tuhan mengerjakan pemulihan. Dan yang ketiga, saudara, yang dijelaskan oleh pemazmur ini di ayat yang ke-6 dikatakan, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih
pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jika anak-anak Tuhan rindu melihat pemulihan dikerjakan oleh Tuhan, maka yang menjadi bagian setiap anak-anak Tuhan, yang menjadi bagian kita adalah tetap berjalan maju sambil menabur. Karena orang yang berjalan maju dengan menangis, sekalipun harus berderai air mata, sekalipun harus menangis, sekalipun berat, tetapi kita akan terus melangkah. Kita tidak mau mundur, tetapi kita terus maju, kita terus melangkah sambil menabur. Sekalipun harus dengan deraian air mata, tapi kita tetap melangkah, kita tetap maju, kita tetap melangkah, kita tetap melangkah. Karena jika kita terus melangkah, sekalipun dengan deraian air mata, kita tetap menabur, maka kita pasti akan menuai dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Saudara, betapa luar biasanya perjalanan hidup anak-anak Tuhan. Karena ada jaminan dan janji firman Tuhan bahwa Tuhan pasti mengerjakan pemulihan. Dan jika Dia mengerjakan pemulihan, maka saat itu keadaan kita seperti bermimpi, seakan-akan tidak percaya kepada apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Betapa dahsyatnya Allah bekerja. Saat itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan bersorak-sorai. Sekalipun hari ini harus berderai air mata. Dan pada saat itu orang-orang akan mengakui bahwa Allah mengerjakan perkara besar dalam kehidupan kita. Sekalipun hari-hari ini mungkin orang tidak menganggap, sekalipun saat ini orang mungkin menganggap rendah, tetapi akan ada waktunya, akan tiba masanya Allah mengerjakan pemulihan dan orang-orang akan mengakui perkara besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Saudara, yang menjadi bagian kita saat ini adalah berserulah untuk terjadinya pemulihan tersebut. Yang kedua, menaburlah untuk terjadinya pemulihan tersebut. Dan yang ketiga, teruslah berjalan. Jangan pernah mundur. Sekalipun harus berderai air mata, teruslah berjalan, teruslah maju di dalam Tuhan, teruslah melangkah di dalam Tuhan, sambil terus menabur benih. Maka kita akan pulang membawa berkas-berkasnya ketika Tuhan mengerjakan pemulihan. Puji Tuhan, saudara. Jika Tuhan mengerjakan pemulihan dalam hidup kita, maka betapa dahsyat pekerjaannya. Itu sebabnya saat ini, mari kita terus berdoa untuk pemulihan dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup kita. Mari kita terus menabur untuk pemulihan dikerjakan oleh Tuhan. Dan mari kita terus melangkah maju. Jangan pernah undur, jangan pernah berhenti. Puji Tuhan, saudara,
kita bersyukur buat firman Tuhan yang kita renungkan malam hari ini. Mari kita jadi pelaku firman Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, malam hari ini sebelum kita beristirahat, kita akan berdoa terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Mari kita ambil sikap berdoa, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kembali kami bersyukur buat firman-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu malam hari ini, bahwa Engkau pasti akan mengerjakan pemulihan. Dan jika Engkau mengerjakan pemulihan dalam hidup kami, maka saat itu kami seperti bermimpi. Saat itu mulut kami penuh dengan tertawa, dan saat itu orang-orang akan mengakui betapa dahsyat Allah kami. Dan kami sudah belajar, yang menjadi bagian kami adalah kami harus terus bermohon, terus berdoa, terus berseru. Yang menjadi bagian kami adalah kami harus terus menabur dan menabur. Yang menjadi bagian kami adalah kami harus terus melangkah terus di dalam Tuhan, sehingga Engkau akan mengerjakan pemulihan. Kami berkomitmen Tuhan untuk melakukan firman-Mu, dan kami pegang janji-Mu bahwa Engkau akan mengerjakan pemulihan. Terima kasih ya Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Haleluya. Saat ini Bapa, sebelum kami akan beristirahat, kami menaikkan doa-doa pribadi kami dan doa-doa syafaat kami. Bapa yang baik, saat ini terlebih dahulu Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Bapa, Engkau mengenal kami pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu seluruh kehidupan kami. Itu sebabnya saat ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, atas campur tangan-Mu dalam kehidupan kami, atas anugerah perlindungan-Mu, berkat-Mu, dan segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, dan begitu baik bagi kami. Tetapi saat ini juga ya Tuhan, kami serahkan segala beban persoalan kami ke dalam tangan Tuhan. Ya Bapa, Engkau yang melihat beban berat dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang tahu dan mengenal seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Itu sebabnya Tuhan, saat ini kiranya Engkau mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu, apapun bentuk beban dan persoalan anak-anak-Mu. Engkau tahu kesedihan anak-anak-Mu dalam menjalani beratnya pergumulan hidup. Engkaulah yang menjadi penghiburan dan kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang memikul beban berat persoalan, baik persoalan keluarga,
persoalan apapun yang mereka hadapi dalam hidup mereka. Tuhan, Engkaulah Allah kami. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah yang menjadi jalan keluar bagi segala beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Saat ini Bapa, sekalipun anak-anak-Mu bingung dan tidak mengerti lagi mungkin atas segala masalah dan persoalan mereka yang begitu berat dan berlarut-larut ya Tuhan. Tetapi Engkau punya jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya campur tangan-Mu lah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami percaya ke depan kami akan melihat campur tangan Tuhan, dan kami akan menyaksikan betapa dahsyat Allah kami. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat oleh karena sakit penyakit ya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup campur tangan dan menjadi jalan keluar, memberi kesembuhan, memberi kesehatan bagi anak-anak-Mu. Mujizat-Mu masih berlaku ya Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu anak-anak-Mu disembuhkan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, apapun yang menjadi beban berat anak-anak-Mu oleh karena penyakit ya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu anak-anak-Mu disembuhkan. Engkaulah dokter kami. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau sanggup ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang berkuasa. Sembuhkan anak-anak-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Apapun beban dan persoalan anak-anak-Mu, Engkaulah yang menjadi jalan keluar ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Jika ada kerinduan anak-anak-Mu, pergumulan anak-anak-Mu yang sudah lama mereka rindukan, Engkau yang mewujudkan ya Tuhan. Engkau yang mewujudkan ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, bahkan saat ini kami berdoa ya Tuhan, bagi orang-orang yang kami kasihi, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu, berkati suami, istri, anak-anak, orang tua dan saudara-saudara kami, dan semua orang-orang yang kami kasihi. Engkau kiranya yang memberkati semuanya ya Tuhan. Ajar kami semua menjalani hari-hari kami dengan bijaksana. Ajar kami hidup seturut firman Tuhan. Berkati semua keluarga anak-anak-Mu. Bapa yang baik, sebelum kami beristirahat, kami juga gunakan kesempatan ini berdoa bagi bangsa kami ini. Berkati Indonesia tercinta ya Tuhan. Pulihkan Indonesia. Dalam situasi pandemi seperti ini, campur tangan-Mu atas Indonesia ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, bahkan sampai jajaran terendah dalam pemerintahan, wakil-wakil rakyat, petugas keamanan TNI Polri. Tuhan memberkati semuanya. Ya Tuhan, Engkau Allah yang berkarya,
Engkau Allah yang campur tangan. Berkati para pemimpin kami untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik, untuk memulihkan bangsa ini ya Tuhan. Engkau Allah yang bekerja di bangsa ini, pulihkan keadaan ekonomi, moral, politik, keamanan bangsa kami. Pulihkanlah ya Tuhan. Bapa yang baik, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Gereja-Mu yang ada di bangsa ini, Tuhan juga yang memberkati. Hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu, jadikan jadi terang bagi bangsa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu malam hari ini, buat doa-doa kami. Dan malam hari ini Tuhan kami akan beristirahat. Biarlah penyertaan Tuhan ada atas kami, perlindungan Tuhan atas kami. Biar damai sejahtera Tuhan nyata atas kami. Terima kasih Bapa, kami akan beristirahat dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Selamat beristirahat. Biarlah kita beristirahat malam hari ini dalam damai sejahtera Tuhan. Dan sebelum kita akan beristirahat, saudara juga bisa mendengarkan lagu-lagu rohani terbaru di dalam akhir video ini. Tuhan kiranya memberkati saudara melalui lagu-lagu ini. Tuhan memberkati. Shalom. Setiap kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus surapan-Mu, penuhilah
surapanmu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus surapan-Mu, rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Bersyukur ku mengenalmu sebagai Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Saat ku panggil kau Bapa, kau ada. Ini ku berseru Bapa, kau hadir.
hadapan tahtamu, ku sujud menyembahmu, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahtamu, ku bawa hati yang rindu, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Di hadapan tahtamu, bawa hati yang rindu, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia,
tiada terukur, tiada bandingnya di dalam hidupku. Bila ku renungkan kasih-Mu padaku, tak cukup bahasa, tak cukup kata-kata untuk mengungkapkan. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. persembahkan bagimu korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu bersyukur.
terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagimu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Di hadapan tahtamu. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh namamu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan. Namanya Yesus, Yesus, ku panggil kau Yesus, Yesus, ku serukan Yesus, Yesus. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh namamu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan,